Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sangat sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kedua macam nikmat itu kepada kita, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya dengan cara hadir ke masjid ini untuk sholat berjamaah dan juga untuk mendengarkan kajian. Semoga Allah terus menolong kita, terus memudahkan bagi kita sehingga kita menjadi hambanya yang istiqomah taat kepadanya sampai kelak kita dicabut nyawa. Semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, di dalam Al-Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat yang ke-14, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita. Jadi Allah memang sengaja menciptakan sebuah potensi yang ada pada diri kita yang membuat kita itu mencintainya, menyukainya. Yang pertama apa? Wanita. Lalu yang kedua wal banina, anak-anak. Yang ketiga wal qanatiril muqantarati minadz zahabi, harta yang banyak dan dari jenis emas, misalnya harta yang banyak dari jenis emas. Wal fiddati, dari jenis perak. Wal khairil musawwamati, kuda pilihan. Kalau dulu itu di zaman Nabi kuda, ya. Kalau di zaman kita ini berupa kendaraan, berarti ya, kendaraan yang bagus, kendaraan yang mewah-mewah gitu. Lalu wal an'am, binatang ternak. Wal hars, dan sawah ladang. Kalau sekarang sawah ladang itu bisa berupa bisnis, ya, bisa berupa bisnis, perdagangan, pekerjaan dan lain sebagainya. Lalu di lanjutan Quran surat Ali Imran ayat 14 tadi, Dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan hidup di dunia. Jadi yang disebutkan Allah tadi itu merupakan kesenangan hidup di dunia. Itu Allah memberitahu kita, ini loh, bahwa kita akan apa? Menyukai hal-hal seperti itu, ya. Berupa apa? Keluarga. Kalau diringkas tadi itu kan berupa keluarga dan harta, ya, harta, pekerjaan. Kalau diringkas kan seperti itu. Lalu Allah memperingatkan kepada kita atau semacam memberitahu kita bahwa apa? Semuanya itu hanya kesenangan untuk dunia, Lanjutan ayatnya,
wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, maka mari kita sikapi dengan benar ya. Sikapi dengan benar apa yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran surat ketiga ayat 14 ini. Menurut tafsir Hidayatul Ihsan bi tafsiri Quran oleh Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, ada dua golongan manusia di dalam menyikapi apa-apa yang disampaikan Allah di Quran surat 3 ayat 14 tadi. Golongan pertama adalah menjadikan, yaitu manusia yang menjadikan harta, keluarga, dan pekerjaan itu tadi menjadi suatu tujuan ya, menjadi suatu tujuan, sehingga dia itu di dalam beribadah misalnya, atau misalnya dia datang ke masjid, maka tujuannya ya untuk mencapai itu ya, untuk mencapai apa? Mencapai kesenangan duniawi tadi, yaitu harta, keluarga yang bahagia, dan pekerjaan atau bisnis, sehingga dia itu lupa untuk apa? Untuk bisa istiqomah ke masjid terus menerus, lupa untuk ngaji, lupa untuk berzakat, lupa untuk berinfak, dan lain sebagainya. Bahkan yang ada di pikirannya selalu apa? Harta, keluarga, dan pekerjaan dan bisnis. Hanya itu saja ya, hanya itu saja. Tapi ada yang sebagian yang lain, golongan yang lain menjadikan bahwa apa? Harta, keluarga, dan pekerjaan tadi itu hanya sebagai apa? Hanya sebagai perantara, hanya sebagai perantara untuk sukses akhirat, untuk sukses akhirat. Karena apa? Karena memperhatikan peringatan Allah tadi itu, bahwa kesenangan itu tadi berupa harta, dunia, dan keluarga tadi itu hanya untuk apa? Untuk kepentingan dunia saja ya. Tapi yang kekal itu adalah apa? Akhirat, yaitu surganya Allah. Maka orang yang menjadikan harta, keluarga, dan pekerjaan tadi sebagai sarana saja untuk sukses akhirat, maka dia tidak menjadi apa? Menjadi terlalu menyukai itu ya, menyukai itu. Kalau menurut Ali bin Abi Thalib, harta itu saya taruh di genggaman saya. Dan harta itu saya taruh di genggaman saya, bukan saya taruh di hati saya gitu. Kalau kita taruh harta di hati kita, maka kita menjadi orang yang medit nanti. Tapi kalau ditaruh di genggaman, maka kita bebas ya untuk membelanjakannya, bebas untuk membelanjakannya, terutama di jalan Allah, di jalan Allah. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, karena kita ini sudah ngaji ya, maka mari kita terus berusaha agar apa? Agar menjadikan harta, pekerjaan, dan keluarga itu untuk mencapai sukses akhirat. Kalau kita punya anak, maka itu kita jadikan sarana untuk mencapai sukses akhirat. Bagaimana caranya? Ya kita didik anak kita ya. Kita didik anak kita dengan baik ya, sehingga dia menjadi anak yang soleh. Kalau dia menjadi anak yang soleh, itu merupakan aset yang luar biasa bagi kita ya. Karena nanti kalau kita meninggal, doa anak yang soleh itu terus mengalirkan pahala kepada kita, terus mengalirkan pahala. Maka ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, juga di Quran surat At-Taubah surat ke-9 ayat 24. Ini peringatan Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul in kana aba'ukum
wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum. Katakanlah, nah, itu Allah mengatakan kepada Muhammad, kepada Nabi, katakanlah Muhammad kepada umatmu ya. Sekarang Nabi sudah wafat, berarti yang disuruh menyampaikan ini ya kita ya. Kita sampaikan kepada anak kita, kita sampaikan kepada istri kita, kita sampaikan kepada tetangga kita dan lain sebagainya. Katakanlah, jika bapak-bapak, satu bapak tentu dengan ibu ya, anak-anak yang kedua, saudara-saudara, istri ya, saya sebut satu, lalu kaum keluargamu ya, kaum keluargamu. Lanjutan ayatnya, wa amlunik taraftumuha, harta kekayaan yang kamu usahakan. Jadi yang pertama tadi itu keluarga ya, sama dengan yang ada di Quran surat ketiga ayat ke-14 tadi. Jadi kelompok pertama tadi kelompok apa? Kelompok keluarga itu. Lalu ini wa amwalunik taraftumuha, dan harta kekayaan yang kamu usahakan. Berarti ini bagian yang harta. Wa tijaratun tahsyawna kasadaha, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya. Kita kalau bisnis kan sering apa? Sering khawatir, jangan-jangan nanti kita rugi, jangan-jangan nanti bangkrut dan lain sebagainya. Dan lain sebagainya. Setiap hari kita memikirkan itu gitu. Setiap hari. Lalu wa masakinu tardaunaha, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Rumah kita yang kita sukai ya, rumah yang kita jaga kebersihannya, kita jaga apa bangunannya, jangan sampai ini, jangan sampai itu dan sebagainya. Lalu ini peringatan Allah, ahabbu ilaikum, semuanya itu tadi keluarga, harta adalah lebih engkau cintai. Nah, ya. Minallahi wa rasulihi, dari Allah dan Rasulnya. Wa jihad fi sabilihi, dan dari jihad di jalan Allah. Lanjutan ayatnya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Jadi kalau kita lebih mencintai keluarga dan harta dibandingkan Allah dan Rasulnya dan jihad, Allah mengancam kita, tunggulah, kata Allah, tunggulah keputusan Allah. Keputusan Allah bisa apa? Bisa di dunia. Kalau keputusannya di akhirat lebih pedih, ya, lebih pedih. Keputusan Allah di dunia bagaimana? Semua kenikmatan tadi dicabut oleh Allah, dicabut oleh Allah. Bisa apa? Bisa bangkrut, bisa keluarga kita sakit sehingga membutuhkan biaya yang besar, dan lain sebagainya. Banyak sekali caranya Allah membuat nikmat-nikmat itu kita dicabut oleh Allah. Atau bisa jadi apa? Kita sendiri yang dibuat gila oleh Allah, sehingga kita tidak bisa menikmati apa? Kenikmatan-kenikmatan itu tadi. Itu kalau di dunia itu. Tapi kalau di akhirat maka pastilah apa? Jauh lebih berat ya. Kalau kita punya harta sudah cukup nisab, sudah kita miliki dalam waktu setahun, tidak kita bayarkan zakatnya, zakat malnya, maka Allah mengancam harta yang kita miliki itu akan disetrikakan ke dahi kita, ke punggung kita. Jadi itu kalau di akhirat lebih berat, jauh lebih beratnya. Lalu lanjutan ayatnya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kalau kita mengingat dua ayat ini, kok kayaknya Islam itu sangat keras gitu ya, sangat sepertinya kita itu nggak boleh kaya gitu, nggak boleh kaya, nggak boleh apa, nggak boleh bahagia. Tidak seperti itu memikirnya, tidak seperti itu. Karena apa? Banyak sekali sahabat Nabi yang kaya itu justru masuk surga. Contohnya Utsman bin Affan, itu kaya raya, ya, kaya raya. Lalu contohnya lagi Abdurrahman bin Auf, itu juga kaya raya.
Abdurrahman bin Auf itu sampai itu dia itu tidak mau membuka sesuatu gitu ya. Karena apa? Karena dia membuka sesuatu, dia pasti menemukan sesuatu yang berharga gitu ya. Dia pasti menemukan, oleh Allah memang ditakdirkan seperti itu. Waktu hijrah dia tinggalkan semuanya, semua hartanya di Mekah. Sampai di mana? Di Madinah. Karena oleh Nabi Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan sahabat yang kaya. Sahabat yang kaya tadi bilang, "Wahai Abdurrahman, sungguh saya punya harta yang cukup banyak. Kamu ambil separuhnya," katanya. Wah, kalau kita langsung ditawari gitu, langsung oke ya. Langsung begitu mikirnya. Tapi Abdurrahman bin Auf enggak ya. Tidak menjawab seperti itu. "Terima kasih saudaraku ya. Tapi saya minta tolong ke kamu, tunjukkan aku pasar gitu ya. Di mana pasar? Letaknya pasar gitu ya." Setelah diberitahu pasar, Abdurrahman bin Auf bisnis lagi, akhirnya kaya raya ya, tanpa harus menerima separuh kekayaan dari saudaranya gitu. Itu tapi dengan kekayaan itu Abdurrahman bin Auf dibuat untuk apa? Untuk berjuang di jalannya Allah, di jalannya Allah. Maka Abdurrahman bin Auf termasuk 10 orang pertama yang masuk surga dengan bergandeng tangan. Maka kalau kita kaya raya, ayo seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Utsman bin Affan. Kalau kita tidak kaya, ya ayo seperti Abu Hurairah gitu. Abu Hurairah itu orang yang sangat miskin gitu. Dia tinggalnya di mana? Di emperan masjid ya, emperan masjid. Tapi apa? Dia itu hafal hadis paling banyak ya, meriwayatkan hadis paling banyak. Kalau kita miskin, ayo seperti Bilal ya. Seperti Bilal. Bilal itu masih hidup sudah dijamin surga ya. Sudah dijamin surga. Jadi intinya apapun keadaan kita, kaya atau miskin, kita harus masuk surga gitu. Kita harus masuk surga. Jangan sampai kalau kita mengartikan ayat itu tadi, jangan sampai kecintaan kita kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada istri, kepada keluarga, perniagaan, harta, rumah, itu menyebabkan kita itu lupa ke masjid misalnya. Bukankah termasuk saya ya? Kalau ada cucu datang itu kadang tidak bisa ke masjid gitu. Tidak bisa ke masjid karena apa? Karena gendong cucu itu sangat lucu gitu. Apalagi lama tidak ketemu gitu. Lama tidak ketemu. Datang itu sudah, atau minimal apa? Terlambat datangnya ke masjid gitu. Datangnya ke masjid itu minimal. Jangan sampai, itu yang dituntut oleh ayat ini, jangan sampai kecintaan kita kepada keluarga menyebabkan kita lengah untuk taat kepada Allah. Jangan sampai kecintaan kita kepada harta membuat kita ini menjadi orang yang medit gitu. Menjadi orang yang medit. Bukankah banyak sekali orang yang apa? Yang kaya raya tapi medit, itu banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi ada juga, bahkan di jamaah sini juga banyak yang kaya raya tapi apa? Tidak medit ya, tidak medit. Dermawan sekali. Dermawan sekali. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jangan sampai karena kita menggendong anak, ngemong anak, terus kita lupa ngaji ya. Kita lupa ngaji. Itu yang tidak yang dituntut oleh ayat ini, jangan sampai itu kita lakukan. Jangan sampai kita karena kecintaan kepada hal-hal tadi kita lupa zikrullah. Justru kalau kita gendong cucu, kita bersyukur itu. Kita bersyukur. Kita bilang misalnya Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah itu. Ya Allah, atau kita ingat, ya Allah, sungguh nikmatmu sangat banyak gitu ya. Sungguh nikmatmu sangat banyak. Membuat kita itu lebih apa? Lebih dekat kepada Allah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jika kita mengutamakan hal-hal itu tadi, maka tunggulah menurut Allah keputusan Allah. Ini salah satu contohnya ya. Salah satu contohnya kisah Al-Kahfi. Ini ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 74.
Allah diabadikan oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Saat itu kan Nabi Musa itu mau menuntut ilmu. Karena apa? Karena Nabi Musa menganggap apa? Ditanya oleh umatnya itu, wahai Musa, siapakah manusia yang paling pandai? Musa itu congkak itu. Waktu itu congkak jawabnya. Orang yang paling pandai itu saya, kata Musa. Kenapa? Karena saya ini dapat wahyu dari Allah. Maka ditegur oleh Allah. Ditegur. Bukan kamu Musa. Ya. Orang yang paling pandai itu ada orang hambaku yang kalau kamu cari orang itu, kamu minta apa? Belajarlah pada dia. Diberitahu oleh Allah, kamu jalan ke sini gitu ya. Maka ketemulah seseorang yang menurut sebagian besar ulama seseorang itu adalah Nabi Khidir ya. Nabi Khidir. Begitu salah satunya kan ketika berdua bersama Nabi Khidir itu, maka ini menurut ayat 74 itu tadi ada seorang anak pemuda ya, anak muda gitu ya, misalnya umur 10 tahun gitu ya. Maka langsung anak yang masih muda itu langsung entah diapakan, dibanting atau dipedeng oleh Nabi Khidir sehingga anak muda itu tadi mati gitu ya. Jadi Musa protes, kamu itu gendeng gitu ya. Kamu itu gendeng Khidir gitu ya. Kalau orang Jawa bilang gitu nanti, kamu itu gendeng Khidir, anak nggak punya dosa kamu bunuh gitu ya. Nah itu menunjukkan apa? Musa itu tidak lebih pandai dibandingkan Khidir gitu. Nanti setelah itu diterangkan oleh Khidir, baik setelah mau pisah itu diterangkan ini ya, kisah ini, bahwa anak itu tadi katanya Nabi Khidir sangat menyenangkan hati orang tuanya. Saking senangnya orang tua itu sampai dia itu anak orang tua itu rela untuk kafir gitu ya. Ya, anak itu tadi akan menyebabkan orang tuanya kafir. Maka jadi Nabi Khidir diberitahu dulu oleh Allah, ini loh anak muda ini bunuh ya. Kenapa? Kalau ini jadi besar maka orang tuanya nanti kafir gara-gara anak ini gitu ya. Lalu dibunuh oleh Nabi Khidir. Setelah diberitahu dibunuh kayak gitu, maka Musa menyadari bahwa iya benar bahwa ilmu itu kalau kita tidak diberitahu oleh Allah maka kita tidak bisa apa-apa. Nabi Khidir tadi lebih pandai dibandingkan Musa. Dan ini juga menjadi pelajaran kepada kita bahwa kalau salah satu anak kita misalnya itu ada yang meninggal, maka bisa jadi kita harus ingat kisah ini gitu ya. Karena apa? Karena Allah mau mengganti anak kita yang meninggal itu dengan anak yang lebih baik ya, dengan anak yang lebih baik. Karena apa? Nanti menurut kisah ini Allah hendak mengganti anak yang dibunuh tadi dengan anak yang lebih baik, yang menyebabkan orang tuanya lebih taat kepada Allah. Yang menyebabkan itu 1 Allah, 2 Rasul, 3 jihad. Baru yang lain-lain gitu. Jangan dibalik. Kalau dibalik Allah tidak suka gitu. Allah tidak suka. Tunggu keputusanku kata Allah. Tunggu keputusanku. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, nanti kisah yang lengkap bisa dibaca di surat Al-Kahfi mulai 74 sampai 80 sekian ya. Sampai 80 sekian. Itu kan kisahnya Nabi Musa menuntut ilmu ya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita belajar ya. Kita belajar untuk mencintai Allah, kemudian Rasul, kemudian yang dirahmati oleh Allah. Salah satu bukti bahwa kita itu mencintai Allah dan Rasul dengan cara apa? Nabung kurban ya. Nabung kurban. Ini diingatkan terus ya, Kita punya uang 50.000, 100.000, coba didaftarkan. Bismillah gitu.
saya nabung. Setelah itu kerja keras, berdoa kepada Allah, semoga Allah memudahkan urusannya gitu. Insya Allah nanti Allah yang membuat kita bisa berkorban di bulan Juni tahun 2025. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam ini. Segala yang baik dan benar semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.